Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS. Hari ini Ibu akan membawakan materi letak dan luas Indonesia. Perhatikan wilayah Indonesia dalam peta berikut ini. Untuk mempelajari tentang Indonesia, kita perlu tahu tentang letak Indonesia. Pertama, kita akan melihat letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Perhatikan garis lintang dan garis bujur berikut ini. Garis lintang membentang dari kiri ke kanan, sedangkan garis bujur membentang dari atas ke bawah. Mari kita lihat letak astronomis Indonesia dalam peta berikut ini. Dari peta ini kita bisa melihat bahwa Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah, sekarang kita belajar pengaruh letak astronomis Indonesia. Perhatikan baik-baik peta iklim berikut ini. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, berarti dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat lintang. Berarti Indonesia mempunyai iklim tropis. Karena adanya gerak semu matahari, maka Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai April. Musim hujan ini dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim barat. Angin muson barat ini banyak membawa uap air karena melalui benua Asia yang basah. Pada bulan April sampai Oktober terjadi musim kemarau. Ini disebabkan oleh angin muson atau angin musim timur yang melewati benua Australia yang kering. Sekarang kita belajar tentang pengaruh garis bujur Indonesia. Berdasarkan garis bujur, Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang masing-masing selisih 1 jam. Mari kita pelajari letak geografis Indonesia. Perhatikan baik-baik letak Indonesia dalam peta dunia berikut ini. Di sebelah utara berbatasan dengan benua Asia, di sebelah selatan ada benua Australia, di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Ini adalah batas-batas wilayah Indonesia. Tempat berlindung di hari tua. Mari kita belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Oleh karena itu, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia juga merupakan jalur pelayaran dunia. Sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa pengaruh letak geografis Indonesia adalah 1. Indonesia dilalui pelayaran dan perdagangan internasional. 2. Indonesia menjadi pelabuhan internasional yang ramai. Yang ketiga adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis itu apa? Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari batuan pembentuk wilayah tersebut. Berdasarkan letak geologis, Indonesia diapit oleh lempeng aktif benua Eurasia, lempeng aktif benua India Australia atau Indo-Australia, dan lempeng aktif Samudra Pasifik. Indonesia juga dilalui oleh 2 pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Coba perhatikan gambar peta ini. Titik-titik merah itu adalah rentetan gunung berapi. Kedua pegunungan muda tersebut bertemu di Laut Banda. Sekarang kita akan melihat pengaruh letak geologis Indonesia. Perhatikan baik-baik peta gunung api di Indonesia berikut ini. Ini adalah salah satu contoh erupsi gunung berapi. Dampak positif dari letak geologis Indonesia adalah Indonesia mempunyai banyak gunung api sehingga tanahnya subur dan kaya akan bahan tambang. Dampak negatifnya adalah 1. Sering terjadi bencana gunung meletus. 2. Sering terjadi gempa bumi tektonik yang terkadang disertai dengan adanya gelombang tsunami. Coba kalian tebak, ini gunung apa? Mari kita bandingkan luas Indonesia dengan luas wilayah negara lain. Dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Semoga pelajaran kali ini bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan kalian mudah memahami pelajaran ini. Sampai jumpa minggu depan.